الله والله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Surga Aden, salah satu nama surga, derajatnya namanya Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu gerbang surga sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, yang berarti keselamatan buat kalian karena kalian bersabar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ayat ini menjelaskan kepada kita hukum-hukum syar'i berhubungan dengan masalah surga. Yang pertama, semua orang saleh akan berkumpul dengan keluarganya di surga. Tentu kalau keluarganya juga saleh atau salehah. Misal seorang anak meninggal, ayah meninggal dalam keadaan Islam, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya akan bersatu. Sebagian ulama tafsir mengatakan maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan buatkan juga kem-kem istana di surga per keluarga. Jadi misal seorang ayah atau anak akan masuk ke surga Aden. Surga Aden, ibunya juga kebetulan di surga Aden, semuanya masuk di derajat yang sama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat istana mereka bersebelah-sebelahan sehingga mereka terkumpul per keluarga-keluarga. Ini makna tafsir. Yang dimaksud surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan juga anak cucu mereka. Ini jelas bahwasanya mereka akan berkumpul. Khusus masalah suami istri, selama mereka tidak bercerai, maka mereka akan berkumpul, diambil daripada ayat ini. Karena di sini dikatakan akan disamakan dengan istri-istri mereka. Ini berarti akan bersatu, kecuali kalau si perempuan ini menikah dengan laki-laki lain karena perceraian atau karena meninggal suaminya, maka tentu dia akan berkumpul dengan suaminya yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan ada pintu gerbang surga dan malaikat akan memenuhi pintu-pintu gerbang ini sambil mengucapkan salamun alaikum, selalu keselamatan buat kalian, keselamatan buat kalian karena kalian telah bersabar. Sabar di sini maksudnya adalah, kata ulama tafsir, mengikuti hukum-hukum Allah. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Itu maksud daripada sabar. Jadi Allah haramkan apa, kita sabar, tahan diri, nggak mau. Allah perintah apa, kita sabar, kerjakan. Karena kesabaran masuk dari dua sisi, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dua-duanya masuk sabar di sini. Jadi orang bangun sholat malam, orang mengerjakan sholat duha, orang bersedekah, membaca Al-Quran, bakti dengan orang tua, gitu kan, berjihad, sholat berjamaah di masjid, haji dan umrah, semua butuh kesabaran. Karena akan menyita waktu, menyita energi, gitu kan. Ada suka dukanya. Begitu pula dengan meninggalkan dosa, ada godaan. Kita mungkin digoda oleh lawan jenis sehingga kita akan terbuka pintu zina misalnya, atau ada godaan menggiurkan untuk menipu seseorang, mengambil haknya orang lain di depan mata, mungkin mencuri, mungkin menipu hak warisnya kerabat, mungkin sabar, tahan diri, harus sabar, nggak bisa enggak, tahan diri, semua godaan akan datang. Mau buat ini selalu ada godaan, manusia tidak luput dari godaan syaitan, tinggal siapa yang sabar dan siapa yang terjerumus. Nah, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, karena kita semua manusia sama, kita semua punya hawa nafsu, semua orang bisa terjerumus dalam semua jenis dosa. Dari zinanya, dari ribanya, dari menipunya, dari mengambil haknya orang lain, apa saja. Semua orang bisa terjerumus, tapi dia harus sabar. Kesabaran ini akan menyebabkan hasilnya surga, gitu kan? Hasilnya adalah surga. Masuk dalam hukum juga di sini adalah diambil sebuah pelajaran di penutupan ayat, kalau surga itu sebaik-baik tempat kembali. Kata ulama tafsir, yang dimaksud sebaik-baik tempat kembali adalah tidak ada lagi capek, nggak ada lagi letih, nggak ada lagi gangguan orang, nggak ada lagi kematian, nggak ada sakit. Sebaik-baik tempat kembali artinya sudah tidak ada lagi sesuatu yang lebih daripada itu. Semua kenikmatan abadi. Nanti akan kita pelajari dalam sekali tentang masalah
hal-hal yang berhubungan dengan surga. Sesuatu yang abadi. Di surga nggak ada lapar. Nggak ada lapar. Jadi orang makan karena menikmati, bukan karena lapar. Beda ya. Kalau ada seseorang lagi lapar, kemudian dia makan, dia tidak menikmati makanannya itu. Karena target dia supaya laparnya hilang. Kalau orang lagi tidak lapar, kemudian dia makan, maka dia mau makan karena menikmati. Maka dia masih sempat memilih. Oh saya mau yang ini saja, oh saya mau yang itu, oh saya mau rasa ini. Karena dia tidak lapar. Sama juga dengan haus, tidak ada haus di surga. Jadi seseorang minum, maka dia minum karena menikmati. Kita kalau lagi tidak haus ditawarin, mau minum teh, minum kopi, minum sirup, minum sesuatu. Kita bebas memilih karena lagi tidak haus. Tapi kalau lagi haus pasti minta minuman tertentu dan tidak dinikmatin lagi minuman itu. Ya. Seperti itu juga tidak ada ngantuk. Nggak ada ngantuk di surga. Orang kalau tidur karena menikmati. Misal contoh, Bapak Ibu sudah tidur malam hari, sudah puas dengan tidur. Lalu kita masuk ke sebuah ruangan, sebuah rumah, nyaman sekali, bersih, AC-nya dingin, karpetnya bagus gitu kan. Atau mungkin di sebuah taman yang hijau, membuat jiwa tentram sekali. Kita bisa tertidur lagi. Tertidurnya bukan karena ngantuk, tapi karena nyamannya tempat itu. Seperti itu surga. Jadi tidak ada ngantuk, nggak ada lapar, nggak ada haus. Juga tidak ada kenyang. Tidak ada kenyang. Ahli surga akan makan sepuasnya, nggak ada kenyang. Dia akan makan, dia hanya berhenti karena dia mau berhenti, bukan karena kenyang. Jadi dia bisa menikmatin semua pohon yang jutaan pohon di istananya, nanti akan kita jelaskan pohon-pohon surga. Itu dengan tidak berhenti kecuali memang dianya mau berhenti, dia mau pindah ke tempat yang lain. Di dalam sebuah hadis nanti kita pelajari, kalau ahli surga itu akan makan, minum, dan makanan minum ini tidak ada batasnya, tidak ada habisnya, tidak ada haus, tidak ada lapar, dan ya, pada saat mereka sudah makan dan minum yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, langsung spontan keluar dalam bentuk keringat. Jadi yang dia makan langsung keluar dalam bentuk keringat yang tubuhnya nggak butuh. Dan keringat itu pun, peluh itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Jadi nggak ada kenyang, nggak ada lapar, nggak ada kenyang, sepuas-puasnya, nggak ada ngantuk. Kalau tidur pun dengan santai karena menikmatinya. Ini juga orang, subhanallah, orang kalau tidur bukan karena capek, ya, bukan karena ngantuk, tidurnya itu tidak pakai waktu. Mau 15 menit, mau 10 menit, mau setengah jam, mau 3 jam. Memang dia tidur gak ada beban. Dan dia tidak ada pikiran, oh saya baru tidur 3 jam ini. Nggak ada. Lain dengan orang yang capek, orang yang targetnya karena ngantuk. Dia butuh berapa jam. Wah ini baru 2 jam nih, paksain tidur lagi. Tapi kalau orang tidur bukan karena ngantuk, bukan karena capek, dia tidur itu berapa menit pun, wah puas rasanya. Berapa jam pun puas. Itu keadaan. Semua ini teman-teman sekalian masuk dalam makna ayat Al-Quran penutupan. Dia sebaik-baik tempat, ya, fani'ma uqbad dar, dar itu tempat tinggal, paling nyaman. Semua sisi temboknya, sisi tanahnya, warnanya, permadaninya, bantal-bantalnya, nanti akan kita pelajari semua. Ayat-ayat menjelaskan masalah itu, ada permadani, ada bantal-bantal yang tertata rapi, ada singgasana, ya. Kemudian ada pohon-pohon yang luas gitu. Ada trap-trap tingginya beberapa istana yang dia bisa pindah-pindah. Pelayan-pelayan yang dipenuhi, satu orang di surga itu memiliki minimal 10.000 pelayan. Satu orang punya 10.000 pelayan sendiri saja, dan pelayan ini super sempurna. Semua bidadaranya laki-lakinya gagah sekali, semua bidadarinya cantik sekali, sempurna, sampai dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, nanti akan masuk seorang pun di surga ke surga, lalu dia temuin seorang pelayan laki-lakinya sangat tampan, bercahaya dan luar biasa, sampai dia mengira orang ini malaikat. Dia mengatakan, apakah kamu salah satu dari malaikat? Dia mengatakan, bukan, saya salah satu pelayan Anda di sini. 10.000 orang pelayan. Manfaat yang paling besar bagi kita orang-orang beriman mempelajari surga, dunia ini jadi kecil kalau kita sudah pelajari. Hilang semua itu ego untuk memperebutkan masalah dunia ini. Kita akan lihat, oh ini kecil dunia, akan kita tinggalin semua di sana itu akhirat. Sampai seseorang pernah bersedekah dari salah satu salafus saleh. Setiap selesai itu dagangannya, dia pasti dapat, dia sudah dapat keuntungan buat rumahnya, kebutuhan rumahnya. Sisanya
modalnya dikembalikan, sisa itu keuntungan dikasih sedekah, selalu tiap hari sedekah. Teman-temannya pedagang yang lain semua sibuk, keuntungan setelah keluarin kebutuhan keluarga, setelah modal kembali, sisanya dipakai nabung, beli emas disimpan. Sampai akhirnya teman-temannya memiliki gudang-gudang emas, dia tidak ada. Tetap seperti biasa saja gitu, usahanya maju. Tapi dia tidak ada punya simpanan. Teman-temannya hanya bilang, "Hai fulan, kami sudah punya segudang emas, kamu belum punya, karena kamu selalu bersedekah, kamu nggak pernah simpan gitu. Kamu tidak sayang sama hartamu." Maka jawaban orang beriman berbeda. Dia mengatakan, justru karena saya sayang harta saya ingin bawa harta saya sampai ke sana, sampai ke akhirat. Ini sedekah, ini saya sedang nabung untuk saya bawa ke sana. Kalian justru tidak sayang harta kalian, karena kalian tumpuk-tumpuk di dunia. Kalau kalian mati sekarang, ini bakal dibagi ahli waris. Kalian tidak sayang harta itu. Saya justru sayang karena saya bawa ke sana. Orang beriman pemikirannya berbeda. Semua sisi surga teman-teman sekalian sebuah kenikmatan abadi yang tidak bisa dibayangkan. Dan kalau kita sudah tertanam dalam hati kita poin masalah ini, dunia ini akan jadi kecil. Nggak ada lagi perebutan di situ. Nggak ada lagi emosional. Nggak ada lagi sesuatu yang melampaui batas berlebihan, gitu kan. Ada lagi pintu-pintu maksiat yang terbuka karena memang sudah sempat sampai pada puncaknya. Kita sudah tahu tinggal tunggu mati maka akan selesai. Baik, kemudian selanjutnya surah Shad ayat 49 sampai ayat 50. Tentu saja yang pegang buku di sini tidak disebutkan ya, tidak disebutkan bahasa Arabnya ayat ini, maka kita membuka Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Makna yang lain, ini adalah peringatan buat mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, yang patuh kepada Allah, benar-benar disediakan buat mereka tempat kembali yang baik. Apa itu tempat kembali yang baik? Ayat 50 menjelaskan, jannati adni mufattahatan lahumul abwab, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Tentu di sini saksi bahasan ya. Nanti akan ada bahasan-bahasan setelahnya yang akan kita bahas, seperti misalnya masalah dipan-dipan, masalah pelayan-pelayan. Di ayat ini sebenarnya ada juga. Ya, di ayat ini juga ada. Kalau ayat 51 sampai ayat 52 juga sama, menjelaskan masalah itu. Tapi kita tidak bahas sekarang, kita akan bahas di pasalnya khusus, masalah makanan dan minuman. Saksi bahasan kita sebenarnya adalah ayat 50-nya. Kalau pintu-pintu gerbangnya akan terbuka bagi mereka. Selanjutnya surah Zumar. Surah nomor 39. Setelahnya langsung ya. Ayat 73. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan dibawa ke surga berbondong-bondong atau berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, maka semua pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka para penjaga-penjaganya dari malaikat, kesejahteraan dilimpahkan buat kalian, berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini sedangkan kalian kekal di dalamnya. Tentu di sini yang kita ambil pelajaran daripada ayat ini adalah pastinya ada surga dan orang-orang beriman akan masuk ke dalamnya. Kemudian juga surga itu memiliki pintu-pintu gerbang yang sangat besar ya. Dan nanti akan kita jelaskan hadisnya. Di antaranya hadis kata Nabi SAW, surga punya 8 buah pintu, satu daun ke daun sebelahnya itu jaraknya 40 tahun. Jadi sebuah pintu gerbang yang sangat besar. Tentu kalau kita lihat istana-istana, selalu istana-istana raja itu pasti pintu gerbangnya besar-besar ya. Sebuah rumah akan kelihatan mewah kalau pintunya besar, tinggi besar. Kita lihat misalnya pintu-pintu masjid haram sekarang, besar-besar, tidak ada pintu kecil gitu kan. Makin besar pintu itu makin mewah kelihatan, karena butuh pondasi yang kuat, sehingga memang dia bisa
terbuka sebuah pintu yang sangat besar, sesuatu yang positif. Makanya pintu besar jarak 40 tahun surga ini memang sebuah pintu gerbang yang raksasa, yang luar biasa. Kemudian dikatakan kalian akan disambut ya, oleh penjaga-penjaganya dari para malaikat, penjaga-penjaganya dari para malaikat, dan mereka akan selalu mengatakan kesejahteraan. Sejahtera tahu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada orang yang hidupnya cukup, semua cukup, makanan cukup, pas lah, dia tidak pernah merasakan kekurangan, maka itu namanya orang yang berkecukupan. Kalau bahasa kita, orang kaya, iya. Tapi ada di atasnya itu, sejahtera namanya. Sejahtera itu tidak pernah kekurangan, bahkan berlebihan, tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan gangguan orang, itu sejahtera. Makanya sebenarnya istilah sejahtera kurang tepat kalau di dunia. Salah satu sifat Allah adalah zat yang maha sejahtera. Sejahtera itu teman-teman tidak pernah punya kekurangan, selalu berlebihan, tidak pernah terganggu, tidak pernah mengganggu, selalu tentram. Itu namanya sejahtera. Maka dikatakan oleh para malaikat kepada kita semua pada saat masuk surga, kesejahteraan akan dilimpahkan kepada kalian. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan sekarang. Maka berbahagialah kalian, masukilah surga tersebut dan kalian kekal di dalamnya. Siapapun yang masuk surga teman-teman, sudah masuk surga tidak akan pernah keluar selamanya, abadi. Sekali masuk tidak akan pernah keluar. Itu semua adalah 3 buah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya pintu gerbang surga. Kita dengarkan bagaimana sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah pintu gerbang surga ini. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqq wan nara haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al amal wa fi riwayah min abwabil jannati tsamaniyati ayyuha sya'." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya, Isa adalah hamba dan rasulnya, Rasul Allah, serta kalimatnya Allah yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Maksudnya pada saat Maryam alaihissalam disampaikan oleh Jibril akan hamil dan ruh ditiupkan ke rahimnya. Dia yakin dengan itu, surga itu benar ada, neraka itu benar ada, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal yang pernah dia lakukan, maksudnya derajat di surga. Dalam riwayat yang lain, dari pintu-pintu surga yang berjumlah 8 dari mana saja yang dia sukai. Berarti menandakan surga memiliki pintu gerbang, dan ada 8 buah pintu gerbang, dan pintu gerbang ini di dalamnya ada sekian miliar, bukan lagi kalau saya bahasakan juta ya, miliar, sekian miliar tingkat, sekian miliar istana. Karena semua manusia masuk, jin masuk, mereka punya tempat-tempat semuanya, diberikan fasilitas. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Bukhari Muslim juga, Abu Hurairah anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, Rasulullah SAW, barang siapa yang menginfakkan 2 pasang kuda atau 2 pasang unta dan lain sebagainya di jalan Allah, maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini lebih baik. Maksudnya ini kebaikan yang dibalaskan kepada kalian. Barang siapa yang termasuk ahli sholat, maka ia dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dia dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka dia dipanggil dari pintu Rayyan. Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah, apakah setiap orang semestinya akan diseru dari pintu-pintu tersebut? Apakah ada orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya? Kenapa kok harus pintu sholat panggil? Maksudnya dia masuk dapat istanahnya, pintu sholat, puasa panggil. Apakah ada orang dari semua pintu itu? Ya. Apakah tidak mungkin seseorang akan dipanggil dari pintu-pintu seluruhnya? Beliau menjawab, benar, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Maksudnya akan ada orang dipanggil dari semua pintu-pintu ini. Dari hadis ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian,
dianjurkan atau motivasi untuk bersedekah di jalan Allah, terutama untuk jihad. Dan yang dibahas ini adalah transportasi, ya untuk jihad. Jadi kita dianjurkan membiayai karena yang dibutuhkan adalah mujahidin menggunakan kuda, menggunakan unta, gitu kan. Makna daripada hadis dan lain sebagainya, kata ulama adalah boleh dia kalau di zaman sekarang masuk di dalamnya tank misalnya, mobil, motor, transportasi yang dipakai berjihad. Siapa yang menginfakkan 2 pasang, kalau hewan ternak, kalau hewan maka jantan dan betina. Tujuannya dia sedekahkan kuda jantan dan betina supaya berkembang biak, dan anak-anak keturunan kuda atau unta itu akan terus dipakai jihad. Ini pahalanya besar, gitu kan? Nabi SAW dulu di Madinah punya peternakan khusus untuk hewan-hewan zakat, hewan-hewan yang sedekah. Ada orang sedekahkan maka dikembangbiakkan. Nah ini nanti biasanya orang kalau memberikan laki-laki jantan dan betina nanti akan berkembang biak. Berkembang biak ini akan jadi lebih banyak pahalanya. Seperti itulah. Mungkin kalau kendaraan atau transportasi kayak sekarang, dia rutinkan bersedekah untuk memberikan transportasi para mujahidin. Maka pahalanya adalah dia akan dipanggil dan dikatakan pada hari kiamat, wahai hamba Allah, perbuatanmu ini baik. Maksudnya ini lebih baik adalah perbuatan yang kamu sudah lakukan sangat baik. Kemudian dijelaskan manfaat yang kedua dari hadis ini, ternyata setiap ibadah itu punya pintu lagi. Jadi dari 8 pintu utama, gerbang utama, nanti kita masuk akan banyak pintu. Dalam mungkin jutaan pintu. Di setiap pintu itu adalah jenis ibadah tertentu. Pintu sedekah, pintu salat, pintu jihad, pintu haji, pintu apa, semua pintu-pintu, pintu bakti dengan orang tua. Semua pintu ini siapapun yang menonjol mengerjakannya akan punya istana di dalam camp itu, dalam pintu itu. Maka setiap orang yang sholatnya sempurna di timbangan amal, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Ini istana kamu, silakan nikmatin. Nanti orang sedekah dari pintu sedekah. Lalu Abu Bakar bertanya pertanyaan yang cerdas, ya Rasulullah, itu kan orang dipanggil dari pintu masing-masing. Maksudnya bagaimana kalau ada orang kerjain semua ibadah itu? Masuk akal nggak dia dipanggil dari semua pintu itu? Ada masuk akal nggak dia punya istana di setiap pintu gerbang ibadah-ibadah itu? Maka kata Nabi SAW, benar, ada. Dan kamu termasuk salah satunya. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk, kata ulama, adalah salah satu figur muslim, terutama sahabat Nabi tentunya, yang selalu kalau mengerjakan satu jenis ibadah, dia tidak pindah ke ibadah yang lain kecuali sudah menyempurnakannya. Jadi Abu Bakar itu terkenal sekali, kalau sedekah maksimal, semua harta dikeluarin. Sholat semuanya dilampiaskan ke sholat, nggak ada kegiatan yang lain. Apa saja yang sedang dia kerjakan dia maksimalkan. Riwayat-riwayat sampai pada tingkat Abu Bakar membantu janda-janda maksimal, diurus sampai selesai. Ada orang subhanallah bersedekah setengah-setengah. Misal orang ini lagi butuh sesuatu, kemudian dia tahu dia mampu, cuma dia bilang untuk apa nih, saya kasih sekian saja. Orang ini punya utang 1 juta, dia butuh sekali untuk diselesaikan misalnya. Tapi kita tahu dan kita mampu menyelesaikan, cuman ya sudahlah, biar dia cari sama orang lain, biar dia usaha, biar dia apalah. Sekarang saya kasih 100.000 aja, dapat pahala, tapi beda, ini belum maksimal. Orang yang maksimal di satu jenis ibadah, maka dipastikan dia akan punya istana di jenis ibadah itu. Di jenis ibadah itu. Maka dia bisa mengunjungi semua camp istananya di surga nanti. Dan semuanya memiliki pintu-pintu gerbang.